Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, sekarang kita ulas sesuatu yang sudah viral. Denny Indrayana bikin ulah lagi dalam tanda kutip. Kali ini dia bikin cuitan, bikin tulisan yang terkait dengan jalan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, dan judulnya adalah Jokowi adalah dalam kurung masalah kita wajib diberhentikan. And then at the same time kasus Denny Indrayana yang bocorin dalam tanda kutip putusan Mahkamah Konstitusi dalam soal sistem pemilihan umum sudah naik ke fase penyidikan. Hanya memang belum ditetapkan tersangkanya. Lagi-lagi ini adalah tragedi demokrasi, orang berpendapat ya, membuat diskurs di ruang publik, ingin menjaga demokrasi elektoral malah dikriminalkan. Saya tidak tahu ya apa pertimbangan penegak hukum dalam memproses sebuah hukum. Apakah mereka galau dengan mereka-mereka yang memperjuangkan demokrasi? Kenapa tidak lebih galau dengan mereka yang korupsi misalnya? Ya, kita bacakan dulu ya saudara sekalian. Ini disampaikan kepada saya dan pasti banyak media lainnya. Jokowi adalah masalah kita, _2 wajib diberhentikan. Jokowi bukan hanya bisa tapi wajib dimakzulkan, tanda tanya. Logika berpikirnya sederhana, simple logic. Nah, tapi berpikir itu jangan pakai F dan ya, pakai P. Berpikirnya ya, jangan berpikirnya ya. Kita harus berpikir pakai F lagi dia, lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal mengatakan Kaisang tidak membangun dinasti karena beda kartu keluarga dengan Jokowi. Ini omongan mantan wali kota Solo FX Rudi ya. Katanya bukan lagi dinasti karena kakaknya sudah beda, bikin kita ngakak semua. Atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep. Nah, ini juga nggak benar. Karena konstitusi itu mengatur tentang pemilihan, tapi biasanya mengatur tentang pemberhentian. Jadi seorang presiden mau dia dipilih oleh MPR, dipilih oleh rakyat secara langsung, tetap bisa dimakzulkan atau di-impeach atau diberhentikan dalam bahasa konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berikut 3 logika sederhana pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan. Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Ini namanya trading in influence ya. Oke, kasusnya adalah yang dilaporkan Ubedillah Badrun. Ubedillah itu Ubedillah biasa ya, nggak pakai I ya, nggak pakai I. Ubedillah Badrun pada 10 Januari 2022. Ini ulang tahunnya Rocky Gerung. 10 Januari ini. Oh bukan ya, Rocky Gerung 20 Januari. 10 Januari itu Hadar Nafis Gumai, mantan anggota KPU yang juga sahabat saya, sudah lebih dari setahun yang lalu tanpa ada progres, yaitu laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah. Modal besar demikian tidak mungkin diberikan kalau Gibran dan Kaisang bukan anak Presiden Jokowi. One thing for sure ya. Saya berpendapat inilah modus trading in influence ya, ada kurang E-nya ya, influence, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden. Logika sederhananya yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal. Logik ya, kalau seandainya Kaisang Gibran itu bukan anak Presiden Jokowi, apakah iya investor itu mau menginjeksikan dana ratusan miliar untuk sebuah usaha dagang atau bisnis yang ya biasa-biasa sajalah. Artinya profiling bisnisnya rasanya kok berlebihan kalau disuntik sampai 100 miliar. It's okay. Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik.
KPK siap mentersangkakan dengan seizin presiden, seizin ya. Sampai saat ini sang elit tetap aman karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Siapakah dia? Denny tidak menyebutkan. Ini jelas melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Oke. Jadi tadi masuk di dalam trading in influence dan sekarang obstruction of justice ya, alasan kedua. Ketiga, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi karenanya masuk delik pengkhianatan terhadap negara. Ya. Jadi pengkhianatan terhadap negara itu adalah lupa saya. Jadi treason ya, treason. Muldoko Gate yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by omission oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat mencopet Demokrat. Logika sederhana, Muldoko Gate bukanlah hak politik Muldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi dan secara undang-undang pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara. Dengan 3 delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu, unable, untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau, unwilling. Salam logika akal sehat. Queen's Clip, Melbourne, 25 Juni 2023, Profesor Denny Indrayana, SHLLM, PhD. Ya, sahabat era sekalian, itu dari Denny Indrayana ya. 3 alasan untuk menjatuhkan atau mengimpeach Presiden Jokowi. 1, karena dia melakukan yang namanya trading in influence ya, terutama keluarganya. Yang kedua itu obstruction of justice, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Dan yang ketiga treason, melakukan pengkhianatan terhadap negara karena melakukan pelanggaran konstitusi yang dalam kerangka atau framework undang-undang pemilu kita itu dikatakan contoh dari pengkhianatan terhadap negara. Apakah Anda setuju atau tidak? Itu soal lain ya, tetapi ini adalah perkara yang serius kalau kita mau menghayatinya. Lagi-lagi seperti yang pernah dikatakan oleh Denny Indrayana, kalau cuma dibandingkan dengan Watergate ya, dalam masa pemerintahan Presiden Nixon, Richard Nixon di Amerika Serikat, nggak ada apa-apanya. Richard Nixon hanya memasang alat sadap di kantor musuhnya Partai Demokrat, ya, pesaingnya, rivalnya. Tetapi ini tidak hanya alat sadap yang dipasang, dan kita yakin sadap menyadap itu di mana-mana, ya. Jadi unlawful interception itu di mana-mana, dan kita tahu juga targetnya itu orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan sering terjadi, dan juga pembungkaman ujungnya. Karena itu menurut saya ini perkara serius, tidak main-main. Dan bahkan bukan tidak mungkin ya, rumor-rumor mengatakan bahwa yang diincar itu tidak hanya pembungkamannya for the time being, untuk sementara waktu, for a while, tapi pembungkaman untuk yang selama-lamanya. Ngeri kan? Ya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan hanya isu saja, tidak ada orang yang di Republik ini berniat jahat untuk membungkam lawan politik selama-lamanya, alias ditiadakan hidupnya. Insya Allah enggak ya. Kalaupun ada ya na'udzubillah min zalik. Kita hanya bisa berserah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri ini dilindungi dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Dan Denny Indrayana sepertinya bakal diincar ya untuk dijadikan tersangka, dan mudah-mudahan demokrasi bisa melindunginya. Paling tidak election, for the coming election itu bisa melindungi Denny Indrayana. Maksudnya apa? Artinya sekarang ini kekuatan koersif penegakan hukum itu tidak lagi berkonsentrasi untuk mematahkan kaki-kaki lawan politik, tapi lebih berkonsentrasi untuk mengawal transisi kekuasaan agar berlangsung secara kondusif. Karena kalau tidak nanti akan terjadi bentrok dengan state aparatur lainnya yang sudah gemes. Nah itu yang kita khawatirkan, sebagaimana dipidatokan oleh Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, bahwa kalau sekarang TNI itu diam saja, bukan berarti mereka diam sekadar diam,
tapi mereka sedang mencari momentum, waktu yang tepat untuk mengambil langkah atau mengambil sikap. Dan itu tentu kita harapkan langkah dan sikap itu demi menyelamatkan negara ini, demi menyelamatkan republik ini ya, bukan demi untuk menjadi penguasa baru dengan jubah junta militer ya, enggak begitu, tetapi demi untuk menyelamatkan republik ini dari kekuasaan yang zalim, kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Sobat sekalian, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat Era sekalian. Semoga segera terjadi, sangat realistis analisa Prof. Denny, advokasi publik yang mencerdaskan seperti halnya channel Bung RH. Bravo Prof. Denny dan Bung RH. Denny pengecut, gak berani pulang. Jadi begini Sobat Era sekalian, ini kadang-kadang kita ini dibodohi oleh orang bodoh ya. Kalau yang membodohi orang pintar mending. Kita tahu ya bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Penegakan hukum itu tidak lurus-lurus saja. Bayangkan, penegak hukum lebih suka membungkam atau memenjarakan orang kritis ketimbang orang korup. Ya, ketimbang orang merampok kekayaan negara tapi kemudian atas nama kekuasaan seolah-olah cinta NKRI. Itu soalnya. Sementara orang yang kritis, yang truly cinta negara ini, tiba-tiba banyak yang dikriminalkan dengan 2 undang-undang saja. 1, menyebarkan berita bohong, hoax, Undang-Undang 1 1946, 2 Undang-Undang ITE, transaksi internet dan transaksi transaksi elektronik ya. Jadi itu soalnya ya, karena penegakan hukumnya itu bukan penegakan hukum yang normal. Ya, sama seperti misalnya yang dikenakan terhadap informasi dan transaksi elektronik. Sama seperti yang dikenakan kepada Habib Rizik misalnya. Apa salahnya? Orang bilang saya sehat-sehat saja tiba-tiba dituntut 6 tahun, kemudian divonis 4 tahun dan kemudian di tingkat MA minimal alhamdulillah dikurangi menjadi 2 tahun. Itu soalnya. Kalau penegakan hukumnya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Dan tidak ada di negara demokratis orang dipenjarakan karena ngomong. Ya, kalau misalnya dari omongan tersebut ada yang merasa terganggu, silakan tuntut secara perdata. Atau seperti yang dikatakan MK, mereka melaporkan Denny kepada organisasi advokatnya, apakah sudah melanggar kode etik atau tidak. Bukan mengkriminalkan. Oke. Itu yang jelas ya, yang harus kita pahamkan dan kita pahami. Oke. Kemudian Denny jadi Veronica Koman jilid 2. Ya, nanti kita cek lagi ya Veronica itu ya, orang yang di luar negeri juga kayaknya. Wow, baru tahu saya dan jadi tahu dan paham. Moga Pak Denny terus jadi pejuang. Transparan untuk membuka hati rakyat dan pakai akal sehat, bukan akal halu atau dihalukan. Salam akal sehat, pejuang yang berpikir. Kesuwen keburu habis masa jabatannya. Denny jadi spion Australia. Kalau spion nggak keluar-keluar dia. Dorong DPR untuk menggunakan hak angket, kalau diam saja ganti jadi parlemen rakyat. We don't know exactly ya. Harusnya pantas sekali presiden menggunakan hak angketnya, minimal misalnya bagaimana menanyakan ijazah presiden. Jelas hak angket KM 50, wah itu lebih dari layak. Tapi diam saja ya. Kemudian Masya Allah, Barakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjuangan masyarakat Indonesia untuk memilih Anies Baswedan yang membela keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI bersatu bersama rakyat Indonesia, segera selamatkan Indonesia agar terbebas dari penjajahan saat ini. Kemudian salam akal sehat Bung Refli dan Bung Rocky Gerung. Kemudian apa lagi ya? Ternyata banyak juga buzzer-buzzer yang numpang eksis di sini. Kemudian apa lagi? Cukup ya. Saya kira itu saja dan kita tidak perlu memberi kesempatan kepada orang yang sama untuk dibacakan berkali-kali, apalagi yang
lakukan, yang dikeluarkan, yang dituliskan bukan argumen tapi sentimen. Makanya saya katakan ya, kalau pantun balas pantun, argumen balas argumen. Ya, kakek tua jalan dituntun, pergi ke pasar bawa kantong semen. Kalau pantun tolong ya balas pantun, bikin argumen, balas dengan argumen. Begitu dong. Jangan balas dan kriminalisasi. Itu saja sobat era sekalian, dan mudah-mudahan Denny Indrayana tetap teguh untuk berjuang atau memperjuangkan demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya demokrasi dan penegakan hukum. Saya tahu concern Denny di konstitusi, ya, termasuk penegakan hukum dan juga di pemberantasan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.